Kalau kamu mau marahin harusnya kamu marahin emak bukan bule. Kalau kamu mau membela harusnya kamu membela bule bukan emak. Ngerti enggak? Ya kan Pak Tur? Nggak usah jawab. Udah, mendingan jangan ngomong lu. Kepala gue jadi puyeng denger lu ngomong. Udah, kamu nggak usah ngomong, Dok. Kepalanya emak jadi puyeng tuh. Mat, gue bukan pengecut. Ngapain gue harus sembunyi? Lu paling tahu kondisi lu seperti apa, Mat. Lu jangan paksain. Ayo. Mat. Si Mama Bang Bondan, Gondrong masih tetap kayak begitu, kepala batu. Ya, sudahlah. Biarkan saja dia begitu dulu. Kamu tetap pantau terus dari jauh. Siap Bang. Ya. Bukunya, Mas. Nina nggak kemari? Enggak bang, semenjak keluar dari penjara nggak ada kabar lagi bang. Lu tau nggak tempat Nina biasa nongkrong selain di mari? Daerah timur, Bang. Ayo udah ke sono, tapi nggak ada Nina di situ. Yaudah, kalau seandainya Nina kemari, langsung kabarin aja. Siap, Bang. Siap bang. Yaudah, makasih. Ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuansa udah nggak sabar mau diajarin Kak Fatin. Nuansa, jangan lupa tanyain ke Kak Fatin, kapan bisa dimulai? Udah bang. Oh deh. Saya tahu kok kenapa muka kamu kayak begitu. Udah, yuk. Assalamualaikum. Nuansa, tadi ngaji siapa yang ngajarin? Kak Fatin. Yaudah, kalau gitu kami duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pokoknya Bapak cariin, Pak, saringan jus saya ini. Cepetan, ini ada pesanan nih. Kalau kagak disaring, ntar jus saya jadi kasar. Iya, dicari orang-orang Kalau Bapak nggak bawa, pasti ada di sini nih. Pak Tur. Oh, Emak, nyuwun sewu. Ini baru saringan lo yang hilang. Kalau emak marah-marah gitu terus, nanti lama-lama Pak Dur yang hilang. Lu yang ngambil. Mak, gini aja, daripada emak marah-marah nggak jelas, mendingan emak pinjam saringan saya dulu. Gitu Pak Dur. Enggak, gua kagak mau pakai saringan lu. Kalau nggak mau ya udah, nggak usah ngegas gitu. Jangan marah-marah, nanti cepet tua. Udah tua ya? Aduh, aku lupa. Oh, mulut lu. Neng, Yanti, mau pinjam saringan dong, Neng. Ini jus mah nih, belum disaring, Neng. Takut ngeres. Boleh mak, sebentar Yanti ambilin dulu. Iya, Neng. Dok, Gak usah ikutin gua. Badan lu masih belum bisa. Gak usah ikutin gua. Udah, lo gak usah maksain, badan lu gak bisa diajak kompromi. Ayo ikut gua. Masih galau aja lu, Nin. Masih bingung nentuin pilihan. Oh iya, temen lu tuh nyariin lu terus. Masih nanya aja lo. Ninanya kan udah di sini.
Ya jelas milik kita lah. Ya kan? Iya juga sih. Ngapain lagi ke Makmur? Duitnya dikit. Mak, tadi saya pinjemin nggak mau. Malah mak langsung pinjem sama Wiyanti. Kan sama saja, saringannya berasal dari satu rumah yang sama. Mak itu nggak konsisten. Wiyanti melain sama lu, dia mah baik. Kalau lu minjemin, pasti ada buntutnya. Apa? Saya ini ikhlas, Mak. Saya tulus membantu Mak. Mak kok selalu saja yang menyulut peperangan? Bule. Apa? Kamu mau bantuin emak ngomelin bule? Duk, tak kasih tahu. Perdebatan sengit ini dimulai dari emak. Bule ini berniat tulus buat minjemin saringan, tapi ditolak sama emak. Kalau kamu mau marahin, harusnya kamu marahin emak, bukan bule. Kalau kamu mau membela, harusnya kamu membela bule, bukan emak. Ngerti enggak? Ya kan, Pak Tur? Nggak usah jawab. Udah, dengan jangan ngomong lu. Kalau gue jadi puyeng dengan lu ngomong. Udah, kamu nggak usah ngomong, Duk. Palanya emak jadi puyeng tuh. Is. Saya Bu Ani. Bantuin dong. Siap Bu Ani. Makasih ya. Sama-sama Bu Ani. Bu Ani, nanti kita jadikan pulang bareng. Maunya? Maunya pulang bareng. Ya udah kalau gitu jadi. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ani. Saya tungguin ya Bu Ani. Tapi nunggunya jangan di sini. Terus nunggunya di mana Bu Ani? Ke parkiran aja, ntar saya ke sana. Ya Bu Ani. Orang banyak ngomong, rejeki nggak akan pernah ketuker, bener? Begitupun jodoh nggak bakal ketuker, bener? Nggak akan ketuker, jodohnya Plongo Sari, mas saya jodohnya Plongo Jenggot. Nah, siapapun itu lawannya, udah emang ditakdirkan. Jodohnya Plongo adalah Sari. Jangan pernah ngiri sama rejeki orang. Baiklah rejeki dia banyak, tapi kita kan nggak pernah tahu udah berapa yang diambil dari hidup dia tentang rezeki. Betul. Begitupun jangan pernah kita pesimis dengan rezeki kita sedikit. Insya Allah siapa tahu besok, minggu depan rezeki kita akan nambah. Betul. Betul. Rezeki itu kayak air, ngalir. Bisa gede, bisa kecil. Tapi satu hal, jangan pernah berharap aliran rezeki ini seperti air bah banjir. Kenapa? Khawatir kita nggak bisa berenang dan tenggelam. Intinya bersyukur. On the sky. Alright. Gua nih, Habibah, pulang bareng yuk. ya udah yuk. Wan Faruk kasihan ya Bu. Alain dipercaya lagi dengan Umi dan Fatin. Buktinya kios Anur tidak bisa berpindah tangan lagi ke Wan Faruk. Berarti Wan Faruk benar-benar terbuang tuh, Mat. Gimana? Kalau Wan Faruk terbuang, nasib itu, Bu. Innalillah. Berarti kita juga ikut terbuang, Man. Itu tidak bisa dibiarkan, Bu. Betul, Man. Wan Faruk tidak boleh jadi orang terbuang, Bu. Betul, Man. Betul. Bicara apa antum? Siapa yang terbuang? Wan Faruk. Wan Faruk tidak apa, Puan? Wan Faruk baik-baik saja, kan? Wan. Mah, lemas lagi.
Ana nggak akan biarkan ini terjadi. Ana akan buat perhitungan dengan Dharma. Pak Ismet duluan. Nah, iya ya. Ya, duluan aja. Bu Ani, ada yang ditunggu lagi? Oh, enggak ada. Ya udah yuk. Ayo. Mana ya Bu Ani? Gua mau selesain masalah gua sama Gondrong. Jangan, Mat, jangan. Yang tadinya adem bakal jauh lebih ribet dan semrawut. Kalau enggak lo yang mati, ya Gondrong yang mati. Atau dua-duanya modar. Jangan. Gua nggak takut mati, Boy. Yang barusan itu adalah bisikan setan, Mat. Yang mau ngejebak dan mau ngancurin lo. Setan menunggu kita buat gamang dan ragu. Kalau lo ikutin dan lo ditakdirin buat mati, setan yang bakal menang, bukan lo. Gua mau hajar Gondrong. Biarin gua ketemu dia. Mat, masih.